Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama kami mengucapkan selamat bergabung di channel GSJA Efrata untuk menyaksikan dan beribadah bersama secara online. Selamat bergabung di keluarga GSJA Efrata dan selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama akan mengadakan ibadah online dari GSJA Efrata. Mari siapkan hati kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi kami percaya Engkau akan hadir bersama-sama ketika kami memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau. Kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari mengangkat pujian bersama-sama dengan segenap hati kita. Agungkan dan sembah Dia. Mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. 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 Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami setiap umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami percaya pada-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan ajaib, Engkau Tuhan perkasa. Haleluya. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan
Ibu saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu lagi. Dan kita masih mengadakan ibadah online. Bapak Ibu masih beribadah di rumah masing-masing. Dan saya percaya Tuhan masih menolong kita, masih menyertai kita. Dan pagi ini kita mau belajar sesuatu dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kedahsyatan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang luar biasa, yang juga sudah memelihara kami secara luar biasa, menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa kepadamu, mohon Roh Kudus-Mu memimpin firman Tuhan yang akan kami sama-sama baca, sama-sama kami renungkan Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk mengerti ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya maupun anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang bersama-sama beribadah dengan kami di rumah masing-masing. Tuhan, Roh Kudus yang luar biasa, saat ini Tuhan kami andalkan untuk menjadi pemimpin kami dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Saudara-saudari sekalian, judul yang saya bawa untuk pembicaraan kita pagi hari ini diambil dari sebuah lagu. Dalam bahasa Inggris, lagu ini mengatakan Nearer My God to Thee. Artinya lebih dekat kepadamu Tuhan. Lagu Nearer My God to Thee ini adalah lagu yang sering kali dimainkan dalam sebuah perkabungan, saudara. Ketika ada kematian, biasanya dinyanyikan ini. Dan lagu ini jadi lebih populer ketika diambil dalam sebuah film Titanic. Kalau saudara tahu film Titanic, di mana ketika kapal Titanic yang besar itu mulai tenggelam, para pemain musik ini mereka ke buritan kapal atau keluar dari kapal itu di tempat di mana orang-orang sedang berusaha menyelamatkan dirinya, dan mereka memainkan lagu ini karena lagu ini mengatakan menjadi lebih dekat kepada Tuhan, dan orang mulai berpikir bahwa kematian adalah satu peristiwa di mana mereka akan menjadi semakin lebih dekat kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, saudara-saudari sekalian, ketika kematian dirasakan dekat, diakui atau tidak, manusia itu tahu sekali, mengerti bahwa ada sesuatu setelah kematian ini. Bahwa setelah kematian badan ini, roh kita ini masih hidup. Roh kita ini kekal, bahwa ada sesuatu kehidupan lain yang menanti kita setelah kematian. Kita menyebutnya itu adalah kekekalan. Karena Alkitab mengatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Artinya Tuhan memberikan pengetahuan di dalam secara sadar kita, di bawah sadar kita bahwa ada kekekalan. Nah, saya sekarang akan bicara tentang keadaan kita sekarang. Keadaan sekarang kita saat ini semua tinggal di rumah, semua berusaha untuk ada jarak satu dengan yang lain, dan macam-macam hal protokol yang harus kita lakukan. Yang kita semua tahu, mungkin ada orang yang mengatakan jadi repot gitu ya. Kenapa jadi repot? Karena orang takut apa sebetulnya? Sebetulnya bukan takut COVID-19-nya, karena orang nggak tahu virus ini. Tetapi karena virus ini membawa kematian, orang-orang takut kepada virus ini karena virus ini membawa kematian. Saudara-saudara sekalian, kenapa kematian ini jadi takut? Karena orang nggak tahu setelah kematian ini ada apa. Tapi kalau orang tahu setelah kematian ini ada apa, paling tidak dia tidak akan takut, atau gak terlalu takut lah. Nah, saudara-saudari sekalian, virus ini membawa kematian. Dan karena virus ini membawa kematian, virus ini adalah virus-virus baru di mana para ilmuwan sendiri pun masih belum tahu, belum mengenal secara pasti si virus ini tuh seperti apa. Ya, bahkan penyebarannya pun masih simpang siur ya, berapa lama dia bisa hidup tanpa inang dan sebagainya. Dan virus ini, tetapi satu hal yang diketahui adalah virus ini bisa membunuh. Virus ini sangat kuat, dan karena belum ditemukan vaksinnya, karena belum ada obatnya, belum ada obat yang bisa membunuh virus ini. Ketika virus ini masuk ke dalam tubuh kita hanya mengandalkan dikatakan, atau kalau saudara baca cerita-cerita kesaksian orang-orang yang mengalami penyakit atau sakit karena virus corona ini, mereka hanya mengandalkan imun atau kekebalan tubuh mereka, nah antibodi mereka. Karena ketika ketidaktahuan menimpa manusia jadi takut. Yang mereka ketahui sekarang virus ini membawa kematian, dan ini semakin menambah ketakutan. Saudara, ketika kita nggak tahu virusnya mana,
nggak kelihatan virusnya, orang jadi takut, orang jadi khawatir, ya karena nggak kelihatan. Tetapi tambah lagi takut karena virus ini nggak ada vaksinnya. Kemudian lebih takut lagi, banyak orang mati. Virus ini kematian bahkan untuk orang-orang yang sudah di atas 60 tahun jadi rentan. Orang-orang yang punya penyakit-penyakit dalam lebih rentan lagi. Saudara-saudari sekalian, seharusnya di dalam keadaan seperti ini, seharusnya seperti ketika para orang-orang yang menghadapi kematian, dia tahu semakin akan dekat sama Tuhan. Dia akan semakin jarak mereka kepada Tuhan akan semakin dekat. Seharusnya dalam keadaan seperti ini, kita nggak tahu kapan kita meninggal, tetapi seharusnya membawa kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Saudara, menjadi lebih dekat kepada Tuhan artinya kita semakin merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan artinya kita lebih mendekat. Kalau kita rindu, kita pengen dekat, saudara. Kita cari cara untuk jadi lebih dekat. Ya, nah, kita akan cari cara untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan mengenal Dia. Saudara, Tuhan itu bukan cuma pengen dekat, Tuhan itu mau kita mengenal Dia. Jadi kita kalau dekat, saudara, sering komunikasi dan sebagainya, kita akan jadi lebih dekat. Kita akan jadi lebih ngerti. Kita akan jadi lebih mengenal orang Tuhan seperti apa. Seperti apa Tuhan itu, siapa Dia, bagaimana Dia, sifatnya seperti apa Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan semakin lama kalau kita semakin dekat sama Tuhan, kita seharusnya jadi intim sama Tuhan. Dan itu adalah level atau tingkatan yang lebih tinggi lagi ketika kita mengenal Tuhan. Ada satu post di dalam WA grup saya yang berbicara kepada saya cukup keras, saudara. Kata-katanya seperti ini: saat dunia meminta kita untuk saling menjauh, Tuhan meminta kita lebih mendekat kepadanya. Pernahkah kita, dan saya mulai menyadari, pernahkah kita berpikir bahwa ketika orang-orang semakin jauh ini, sebenarnya ini adalah kesempatan di mana Tuhan kita, kalau Tuhan bicara, Tuhan pengen kita tuh lebih dekat sama Dia, lebih dekat sama Tuhan. Banyak, hampir semua lah saya rasa udah mulai berpikir kangen ya untuk ke gereja, untuk beribadah bersama-sama di dalam sebuah ibadah. Ya, datang ke gereja gitu, ibadah di rumah lama-lama, kapan ya bisa kebaktian gitu. Saya tahu semua orang rindu seperti itu. Tetapi pertanyaannya, saudara, apakah kita merindukan suasananya? Apakah kita merindukan gedung gerejanya? Apakah kita merindukan kebersamaan sama saudara-saudara seiman? Apakah kita merindukan kita bisa nyanyi memuji Tuhan atau berdoa bersama-sama? Atau kita merindukan pribadi Tuhannya? Pribadi Tuhannya, kita merindukan bahwa itu rumah Tuhan. Dan saya kalau datang ke sana, saya datang ke rumah Tuhan. Apakah kita merindukan itunya, merindukan datang ke rumah Tuhannya? Kita merasakan dan kita tahu itu kita di rumah Tuhan. Atau kita hanya merindukan yang lainnya. Dan setelah kita melewati ini semua, di mana kita gak ke gereja gitulah ya, mari kita berpikir, ketika nanti kita punya kesempatan untuk datang ke gereja, untuk datang beribadah lagi kepada Tuhan, setiap ibadah yang kita lakukan, setiap waktu yang kita khususkan untuk datang kepada Tuhan, seharusnya membawa kita lebih mendekat kepada Tuhan, membawa kita lebih mengerti Tuhan, membawa kita lebih memberi kesempatan kepada Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Mungkin setiap saat di rumah juga ketika kita saat teduh dan sebagainya, Tuhan berbicara secara pribadi. Tetapi saya merasa di dalam rumah Tuhan, bagaimana Tuhan menyentuh kita, menjamah kita, berbicara, memberikan pengertian-pengertian lewat pengertian-pengertian yang baru ketika firman Tuhan diberitakan. Itu berbeda, saudara. Berbeda. Sebab itu, saudara, saya percaya bahwa kita mau datang kepada Tuhan. Setiap kita pasti mau lebih dekat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari sekalian, Allah adalah sebuah pribadi. Tuhan itu pribadi yang merindukan kita untuk dekat dengannya, dan merindukan kita waktu kita mendekat kepada Dia itu. Waktu kita mendekat kepada Dia itu karena kita memang rindu, memang niat kita pengen gitu ya. Nah, ada beberapa fakta di dalam Alkitab di mana Tuhan itu pengen, rindu bahwa Dia dekat sama manusia, saudara. Nah, kalau kita lihat kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia, bukan hanya sekedar karena harus ada
juru selamat yang menyelamatkan umat manusia, karena manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi bukan itu, saudara. Allah pengen dekat secara pribadi. Bayangkan, saudara, Yesus Kristus itu Allah yang menjelma jadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia sebagai manusia. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah rindu dekat sama manusia? Ya, ada beberapa fakta dalam Alkitab di mana Tuhan itu rindu dekat dengan manusia. Rindu jika manusia itu mencari Dia sebagai sebuah pribadi, saudara. Rindu bahwa ketika manusia datang kepada Kristus, kepada Yesus, kepada Allah, mereka bukan hanya kayak Allah yang jauh gitu, tetapi rindu kenal siapa sih Tuhan itu. Apa sih yang Tuhan mau? Gimana sih caranya Tuhan disenangkan? Apa yang membuat Tuhan senang? Kalau saya nggak bohong, apakah Tuhan senang? Kalau saya berbakti itu, datang ke gereja itu, gimana caranya berbakti yang menyenangkan hati Tuhan? Saudara, kita mau mengenal Dia, Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Juru Selamat, Tuhan yang sanggup memenuhi semua kebutuhan kita. Saudara, Tuhan mau kita mengenal Dia dengan segala komplit atribut Tuhan. Sang Mahanya itu semuanya. Sama ketika kita merindukan. Nah, sekarang nih ya, lagi COVID begini, lagi PSBB, saya nanya beberapa orang yang lagi pacaran ya. Kan udah jadi nggak bebas ketemunya, paling lewat video call, tapi nggak bisa ketemu muka dengan muka. Dan adakah kerinduan seperti itu? Tentu saja ada. Nah, ada orang tua yang harus berjauhan sama anaknya, dan anaknya nggak bisa pulang, dan mau nggak mau mereka harus dalam beberapa bulan ini nggak bisa ketemu. Mereka nggak tahu ya. Nah, saudara-saudari sekalian, ketika seorang ibu, seorang ayah merindukan anaknya, buah hatinya yang gak bisa ditemui secara fisik, rindu untuk, aduh anaknya udah makan belum ya, aduh coba kalau dia pulang saya masakin ini, masakin itu. Saudara-saudara kita yang lebaran akan kehilangan hal-hal seperti ini, saudara. Karena dan bagaimana mereka katakan mereka rindu lakukan ini. Dan ketika mereka rindu menyenangkan hati orang-orang yang mereka kasihi dengan perhatian, kedekatan, waktu, dan apapun yang kita bisa pikirkan untuk menyenangkan Dia. Saudara, kerinduannya bukan cuma kerinduan ketemu, tapi kerinduan gimana caranya untuk menyenangkan. Seperti itu kerinduan kita kepada Tuhan. Kalau saudara rindu sama Tuhan, rindu untuk berbakti lagi di dalam rumah Tuhan, saya berharap bahwa kita merindukan, bukan hanya merindukan kita diberkati sama Tuhan, tetapi merindukan menyenangkan hati Tuhan. Dan ini membuat kita punya kerinduan untuk lebih dekat sama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Apakah kita rindu untuk lebih dekat kepada Tuhan agar Tuhan merasa senang? Karena Tuhan itu dekat. Tuhan itu mau kita mencari Dia. Tuhan itu mau kita mendekat kepadanya. Sebab Yesaya 55 ayat 6. Kalau saudara buka Alkitab saudara masing-masing di dalam Yesaya 55 ayat 6. Dan saudara tahu, saya senang sekali kalau kita buka ayat, kita baca bersama-sama pakai suara keras, supaya bukan saja ayat ini kita baca, tetapi ayat ini akan sungguh-sungguh kita baca sedemikian rupa untuk berbicara kepada kita. Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, firman Tuhan ini bilang, Tuhan bilang, cari saya, ayo berseru kepada saya ini dekat. Tuhan seakan-akan bicara seperti itu. Cari saya, cari aku, kata Tuhan, sebab aku berkenan ditemui. Saudara, Tuhan itu lebih dari seorang presiden. Tuhan itu lebih dari seorang raja. Tetapi Dia bilang, tetapi Dia bicara, tetapi Dia katakan, carilah aku. Aku ini berkenan ditemui. Saudara, seperti itu rindunya Tuhan sama kita. Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Satu ayat lagi di dalam Sakaria 2 ayat 8. Sakaria 2 ayat 8. Sama-sama kita baca bersama-sama. Bagi umatnya, siapa menjamah kamu? Artinya umatnya ya. Siapa menjamah kamu? Berarti menjamah biji matanya. Ayat 8 bagian bawah ya. Saudara, Tuhan anggap kita seperti biji matanya. Kalau saudara baca Sakaria 2 ayat 9, atau saudara baca Sakaria 2 dari awal, kitab Sakaria jarang dibaca, tapi saudara silakan baca kitab Sakaria 2 ini.
ketika Tuhan katakan, ketika engkau jadi umatku, ketika kita jadi umatnya, Tuhan katakan, Tuhan anggap kita seperti biji matanya. Tuhan, saudara, paling susah pegang biji mata. Sendiri aja nggak bisa. Sendiri aja susah pegang biji mata, saudara. Karena begitu kita mau pegang, mata kita sudah tertutup. Ya, kita sudah menutupkan mata kita ya. Nah, tapi saudara, sedemikian rupanya Tuhan mau menyayangi kita. Sedemikian intimnya Tuhan mau menganggap kita ketika kita jadi umatnya. Jadi saudara-saudari sekalian, Tuhan itu rindu ketemu kita. Tuhan itu rindu dekat sama kita. Tuhan itu mau kita tuh kenal dia gitu. Dan itu kenyataannya, faktanya. Firman Tuhan mengatakannya. Ya. Jadi kalau kita mau dekat sama Tuhan, problemnya bukan di Tuhan. Masalahnya bukan Tuhan yang gak pengen dekat sama kita. Masalahnya kita. Apakah kita mau mendekatkan diri kita kepada dia? Tuhan itu udah dekat. Tuhan itu selalu ingin mendekat. Itu jadi kerinduannya. Jadi mari, kitanya yang harus memberi usaha. Kitanya yang harus punya keinginan, kerinduan. Kepengen kayak seorang anak yang pengen ketemu mamanya, atau seorang mama yang pengen ketemu anaknya, atau seorang suami yang setelah lama gak ketemu istrinya pengen pulang ke rumahnya, mungkin karena kerja atau apa, gak bisa ketemu tiap hari, pengen pulang. Atau orang anak-anak yang atau kekasih atau sepasang kekasih yang berjauhan, long distance relationship ya istilahnya ya, LDR. Buat mereka ketika mereka bertemu, karena ketika mereka bisa bertemu dan mengenal, semakin mengenal, karena kadang-kadang gak ketemu itu gak bisa tahu secara pasti. Saudara, kita memang mungkin gak bisa melihat Tuhan secara mata rohani kita. Tetapi percayalah saudara, percayalah Tuhan itu pengen deket sama kita. Dan itu sudah deket sama kita. Apalagi kalau kita setiap hari menjalin hubungan sama Tuhan. Tuhan itu deket sama kita. Dikatakan bahkan Tuhan tahu, semakin kita remuk hati kita lagi, kita sedih misalnya, ya, saudara, Tuhan itu malah lebih dekat lagi sama kita. Ada satu video, saudara, ada satu video yang sangat viral ya, beredar di kalangan orang Kristen terutama, di mana orang-orang sedang melakukan kegiatannya sehari-hari dan sebenarnya Tuhan itu ada di sebelahnya. Ketika seorang anak lagi belajar main sepeda roda 3, Tuhan berlari-lari di pinggirnya. Saudara, ketika saya lihat video itu menggambarkan bagaimana Tuhan pengen dekat sama kita. Kitanya yang kadang-kadang nggak ngeh, kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Tetapi itu fakta, ya. Apakah kita mau mendekat Dia karena apa? Karena kita rindu, saudara. Nah, mendekat kepada Tuhan diperlukan usaha, diperlukan waktu, ya. Dikatakan bahwa hal yang menghalangi kita dekat sama Tuhan itu biasanya kesibukan. Dan dengan COVID-19 ini saya melihat bahwa orang-orang dirumahkan. Apakah dirumahkan secara dipaksa dirumahkan dan tidak mendapat nafkah lagi dan jadi pikiran, atau dirumahkan karena harus kerja di rumah, atau anak-anak yang biasanya bisa pergi sekolah, pergi keluar harus di rumah. Apalagi orang tua yang jalan juga keluar, janganlah di rumah aja gitu ya. Tapi kalau kita di rumah artinya seharusnya kita punya waktu lebih. Seharusnya kita udah gak terlalu sibuk. Beberapa dari kita yang biasanya harus ke toko dan jadi sibuk di toko, sekarang malah jadi bingung ngapain ya gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, bukankah ini waktu di mana Tuhan mau bicara sama kita? Kemarin kita punya alasan sibuk. Sekarang Tuhan bilang, engkau tidak sibuk. Nah, biasanya kita cari-cari kesibukan sendiri. Tapi saudara, mari di saat-saat seperti ini, kita nggak tahu kapan PSBB ini selesai, kapan kita jadi biasa lagi, dan karena beberapa negara sudah jadi biasa. Tapi saudara, sebelum itu terjadi, artinya Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk membuat satu kebiasaan di mana kita memberikan waktu. Saudara, bukan cari waktu senggang, tetapi menghususkan waktu, menyiapkan waktu untuk Tuhan, untuk baca Alkitab, untuk berdoa kepada Tuhan. Itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara percaya, ketika di dalam hati kita rindu kepada Tuhan, dan kita mulai baca Alkitab kita mulai ambil saat teduh, atau kita kalau punya, sekarang banyak di handphone itu banyak, setiap hari ada renungan harian. Setiap kali kita pakai renungan di dalam aplikasi atau handphone kita, karena saudara, saya percaya seperti saya sudah pernah katakan, seringkali kita pakai waktu yang
berjam-jam, setengah jam hanya untuk nonton YouTube dan sebagainya. Mari kita pakai waktu, mulai dengan 5 menit, mulai dengan 10 menit, baca Alkitab dan berdoa. Saudara, berdoa itu saya barusan kasih tahu, berdoa itu macam-macam. Mungkin saudara bilang, saya nggak bisa berdoa, saya nggak pernah berdoa, bahkan walaupun saya Kristen, untuk berdoa sama Tuhan bingung mau ngomong apa. Saudara, mulai dengan kata haleluya, mulai dengan kata terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih karena saya boleh di rumah. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Coba pikirkan saudara apa yang saudara bisa. Terima kasih sama Tuhan. Saya percaya, 100% saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita memberikan kita pengetahuan, memberikan kita jadi tahu harus berterima kasih untuk apa. Saudara, dibutuhkan usaha, dibutuhkan waktu yang disiapkan. Seperti saya tadi bilang, jangan kasih waktu sisa-sisa saudara. Saudara akan gampang untuk lepas, untuk nggak, ya udahlah kalau nggak punya waktu saya nggak berdoa. Tapi kalau saudara khususkan waktu itu akan menjadi satu habit, satu kebiasaan saudara. Dan kebiasaan membaca Alkitab, berdoa secara pribadi, bukan nanti saudara bukan hanya sekedar baca, saudara akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus akan bicara kepada saudara. Roh Kudus akan bikin saudara, saya bilang, jadi pintar. Kenapa? Kita bisa berpikir hal-hal yang kalau kita pikir lagi, kok bisa ya saya berpikir seperti itu? Saudara, karena Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti firman-Nya. Dan Dia akan membiarkan kita, menuntun kita untuk mendekat kepada Tuhan. Kita bisa cari cara, gimana caranya dekat sama Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun kita lewat pembacaan Alkitab, lewat berdoa secara pribadi. Sekarang yang bisa nyanyi lewat pujian-pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau dulu kita begitu sibuk, bukankah dengan gerakan diam di rumah saja kita punya waktu? Kita seharusnya punya waktu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita menggunakan waktu itu untuk bersekutu mencari Tuhan dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Yakobus 4 ayat 8. Saudara, biarlah kita membaca ini bersama-sama, tetapi bukan hanya membaca. Renungkan ayat ini, biarkanlah ayat ini menjadi sesuatu yang hidup di dalam kehidupan kita. Biar kita ingat terus, setiap kali kita mau mulai malas dekat sama Tuhan, mulai malas untuk bersekutu, ingat ayat ini. Yakobus 4 ayat 8, 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi kita harus kasih usaha mendekat kepada Allah. Sekali lagi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa. Sebelum kita mendekat kepada Tuhan, tahirkanlah tangan kita. Sebelum masuk rumah, kita harus habis dari mana-mana kita harus cuci tangan, saudara, supaya tangan ini bersih. Saudara, maksudnya adalah mari kita minta Tuhan mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan setia dan adil. Dia akan terus mengampuni kita. Saudara-saudari sekalian, biarlah doa Daud menjadi doa kita. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mazmur 119 ayat 151. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Saya senang ayat ini. Kita baca sekali lagi. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Di mana saudara? Mazmur 119 ayat 151. Dan terakhir Mazmur 73 ayat 22 sampai 23. Ayat 22 ini lucu saudara. Ayat ini lucu, tetapi ketika saya mendengar, saya baca ini, saya bilang biarin aja lah. Saya disebut dungu, biarin aja lah di hadapan Tuhan saya dungu asal saya dekat sama Tuhan. Sebab Raja Daud bilang ini, Mazmur 73 ayat 22 dan 23. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananmu. Saudara mau dekat dengan Tuhan? Tuhan memegang tangan kita. Itu kerinduan kita. Itu kerinduan saya. Semoga ini menjadi kerinduan kita. Mari mendekat kepada Allah. Itulah yang dirindukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih karena Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Biarpun Engkau Allah, biarpun Engkau Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, biarpun Engkau begitu agung dan begitu hebat Tuhan,
Tetapi Engkau masih merindukan dekat dengan kami. Engkau rindu menyatakan siapa sebenarnya Engkau. Engkau rindu kami mengenal Engkau secara pribadi. Engkau rindu kami intim Tuhan, seperti Engkau sudah lakukan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Sampai Engkau katakan apakah bahkan rahasiamu pun Engkau mau beritahukan kepada orang-orang yang dekat dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami rindu dekat Engkau. Allahku, kami rindu untuk mengenal Engkau Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami. Tolong kami Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk percaya kepadamu. Berikan kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Supaya kami mulai mengambil langkah kami untuk mendekat kepadamu. Mengambil suatu keputusan untuk memberi waktu ya Tuhan. Bukan mencari waktu, tetapi menghususkan waktu kami untuk belajar firman-Mu, untuk merenungkannya, untuk menghafalkannya, untuk menaruh di dalam hati kami, untuk belajar mempercayai firman-Mu dan mengalami firman yang hidup di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, tolong kami untuk belajar berdoa, menyatakan kasih kami kepadamu, menyatakan kerinduan kami, menyatakan bahwa kami mau menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, tolong beberapa dari kami, walaupun kami sudah menerima Engkau sebagai juru selamat kami, tapi kami mungkin masih begitu jauh daripadamu. Kami rindu mendekat kepadamu. Roh Kudus, tuntun kami, bawa kami mendekat kepadamu Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi seperti ini, kami dan seluruh keluarga kami, satu kesempatan yang indah kalau kami juga boleh berbakti bersama-sama di rumah kami. Terima kasih Tuhan, karena kami bisa duduk bersama-sama dengan keluarga kami, orang tua atau saudara-saudara kami pagi ini. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas kami Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, biarlah kami juga keluarga kami Tuhan boleh semakin mendekat kepadamu. Terpujilah namamu Yesus, ini kerinduan hati kami. Pagi ini Engkau berbicara kepada kami, untuk kami lebih dekat kepadamu. Dan kami mau Tuhan lebih dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, kiranya berkat-Mu turun atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu GSDA Efrata Bandung yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan berkati, walaupun kami ibadah di rumah, tetapi tidak menutup kemungkinan kami semakin dekat kepada Tuhan. Ajar kepada kami semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, selama kami di masa COVID-19 ini, Tuhan senantiasa memberi kekuatan, menyertai kami dimanapun kami berada, baik yang di rumah saja, baik juga yang beraktivitas, mungkin sesekali keluar rumah. Tuhan jaga, lindungi dari segala gangguan apapun, hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah perlindungan, pertolongan Tuhan ada senantiasa menyertai kami. Berkat-berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat materi, berkat kesehatan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Maranatha. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama kami. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Pada Kamis 21 Mei, mulai jam 7 pagi, kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Hadir sebagai pembicara, Pastor Ten Willing Haryanto.
Mari ikuti ibadah bersama yang disiarkan secara online melalui YouTube channel GSJA Efrata. Minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah secara online mulai jam 7 pagi melalui YouTube channel GSJA Efrata. So, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Tetap jaga kesehatan Anda, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.